Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Aji Rahmatan, NPM 21130 51052. Di sini saya akan mempresentasikan PPT seminar hasil dengan judul Pengaruh Latihan Target terhadap Ketepatan Syuting Pemain Akademi Futsal Kota Bumi. Di sini ada pembimbing satu saya, Dr. Chandra Kurniawan, SPD MOR, dan pembimbing dua, Bapak Suarudi SPD MOR, dan ketiga, Pembahas Bapak Dr. Andes Hermantarigan MPD. Pertama ada abstrak. Di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan target terhadap ketepatan syuting pemain Akademi Futsal Kota Bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen komparatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang atlet dengan menggunakan teknik ordinal pairing. Instrumen yang digunakan yaitu tes ketepatan syuting pemain Akademi Futsal Kota Bumi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama ada pengaruh yang signifikan dari kelompok treatment latihan target terhadap ketepatan syuting. Dengan hasil tujuan T saraf signifikan 5%, 0,05 diperoleh nilai T hitung sebesar 12,725, nilai T table sama dengan 2,228. Yang kedua ada pengaruh yang signifikan dari kelompok kontrol atau tanpa pengakuan terhadap latihan target ketepatan syuting pemain Akademi Futsal Kota Bumi. Dengan hasil uji T taraf signifikan 5%, 0,05 diperoleh nilai T hitung sebesar 4,841. Nilai T table 2,228. Yang ketiga ada perbedaan yang signifikan antara kelompok treatment dan kelompok kontrol dengan latihan target yang terhadap penempatan syuting pemain Akademi Futsal Kota Bumi. Dengan hasil data pengujian dua sisi signifikan 0,05 diperoleh nilai T hitung sebesar 6,396 T table 4012. Selanjutnya identifikasi masalah rendahnya kemampuan syuting. Lalu yang kedua, pemain dalam melakukan syuting masih terlihat bola yang ditendang muncul lamban, sehingga mudah dihalangi oleh pemain belakang dan ditangkap oleh penjaga gawang. Lalu yang ketiga, bola hasil syuting banyak yang keluar lapangan serta tidak mengenai sasaran, yaitu gawang lawan. Yang keempat, pemain juga kurang berkonsentrasi dan terlalu tergesa-gesa saat melakukan syuting. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh latihan target terhadap penempatan syuting pemain akademi futsal Kota Bumi? Selanjutnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh latihan target terhadap ketepatan syuting pemain akademi Putra Kota Bumi. Hipotesis penelitian H0. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara latihan target terhadap ketepatan syuting pemain akademi Putra Kota Bumi. H1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara latihan target terhadap ketepatan syuting pemain akademi Putra Kota Bumi. Selanjutnya, variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode latihan targetnya X. Dan variabel ketika dalam penelitian ini adalah ketepatan target yaitu dengan Y, variabel penelitian. Selanjutnya, populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pemain Akademi Futsal Kota Bumi yang berjumlah adalah 20 atlet. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam proses ini adalah tes pengukuran. Proses penelitian ini dilakukan selama 16 sampai 18 kali pertemuan se- i- sebelum memasuki tes dan post tes. Sampel, sampel penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling. Adapun kriterianya yaitu jenis kelamin laki-laki, berusia 13 tahun, tidak dalam keadaan sakit, bersedia mengikuti aturan pada treatment yang ditetapkan, dan bertempat tinggal di kota bumi. Berdasarkan kriteria tersebut yang memenuhi berjumlah 20 atlet. Selanjutnya ada data variabel penelitian. Hasil pretest menunjukkan bahwa rata skor
Pendapatan syuting untuk kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen adalah 2,23 dengan standar deviasi 3077. Sementara itu, kelompok kontrol memiliki rata pretest sebesar 20,2 dengan standar deviasi 3067. Prosedur ini sangat penting untuk memastikan bahwa kedua kelompok memiliki tingkat kemampuan yang sebanding sebelum melakukan perlakuan diberikan. Dengan 57 demikian, setiap perbedaan yang signifikan yang diamati pada hasil post-test dapat lebih kuat diatribusikan pada pengaruh interferensi yang diberikan, bukan karena adanya perbedaan kemampuan awal yang substansial antar kelompok. Hal ini secara signifikan meningkatkan validitas internal penelitian. Setelah periode interferensi yang berlangsung selama 16 sesi latihan, data post-test ketepatan syuting dikumpulkan dari kedua kelompok. Hal ini, hasil ini bertujuan untuk mengukur perubahan kemampuan syuting setelah perlakuan yang berbeda diberikan kepada masing-masing kelompok. Rata skor post-test untuk kelompok eksperimen adalah 30 dengan standar deviasi 2108. Angka ini menunjukkan peningkatan yang 58 substansial dibandingkan dengan rata skor pretest kelompok yang sama 20,3. Di sisi lain, kelompok kontrol menunjukkan rata skor post-test sebesar 23,8 dengan standar deviasi 2309. Peningkatan juga terlihat pada kelompok kontrol dibandingkan dengan rata skor pretest. Selanjutnya ini ada diagram data pretest kecepatan syuting dan diagram post-test kecepatan syuting. Selanjutnya ada uji normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa yang pertama ada A untuk skor pretest kelompok eksperimen. Nilai L hitung adalah 0,1369 yang lebih kecil dari L table 0,268. Ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Yang B untuk skor pretest kelompok kontrol, nilai L hitung adalah 0,2281 yang lebih kecil dari L table 0,258. Ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Yang C untuk skor pretest, post-test, kelompok eksperimen nilai L hitung adalah 0,1295 yang lebih kecil dari L table 0,298. Ini berarti data 61 distribusi normal. Yang D untuk skor post-test, kelompok kontrol nilai L hitung adalah 0,1016 yang lebih kecil dari L table 0,298. Sebenarnya ini ada tabel hasil uji normalitas kecepatan syuting. Di sini ada tabel eh, tabel hasil uji homogenitas varian kecepatan syuting. Dataset pretest, dataset pretest, F hitungnya 1053, yang F table 1812, kesimpulannya homogen. Satunya dataset post test, F hitungnya 1,2, F table-nya 1812, kesimpulannya homogen. Selanjutnya ada pengujian hipotesis pengaruh latihan target pada kelompok eksperimen. Variabel pretest rata meannya 20,3, standar deviasi 3,579, dan variabel post-test rata meannya 30, standar deviasinya 2, peningkatan rata 9,7, dihitung 12.257, table 2,128, kesimpulan signifikan. Ujian hipotesis pengaruh pada kelompok kontrol. Variabel pretest penetapan 20,2, standar deviasi 3.487. Selanjutnya ada variabel post testnya, rata meannya 24, standar deviasi 2.191, peningkatan rata 3,8. Hitungnya 4,8416, table 2.228, simpulan signifikan. Selanjutnya
Ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis perbandingan pengaruh latihan target antar kelompok. Tabel 10 hasil uji T independen perbandingan kelompok eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen N-nya 10, rata post-testnya 30, standar deviasi post-testnya 2. Lalu kelompok kontrolnya 10, nilai N-nya 10, rata post-testnya 24, standar deviasi post-test 2191, T hitung 6,360, ke table 2101, kesimpulan signifikan. Selanjutnya ada pembahasan. Metode latihan target sangat efektif dalam meningkatkan akurasi syuting pada pemain akademi futsal Kota Bumi. Efektivitas ini selaras dengan prinsip-prinsip pembelajaran gerak, khususnya prinsip spesifikasi yang menyatakan bahwa latihan harus spesifik sesuai dengan keterampilan yang dituju. Latihan berulang seperti goaling, gearshot, dan zigzag ball untuk membantu transisi keterampilan dari tahap sadar ke tahap otomatis yang sangat krusial untuk performa di bawah tekanan saat tandingan. Hasil penelitian ini diperkuat oleh studi-studi sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa latihan yang berorientasi pada target atau variansi tertentu dapat meningkatkan akurasi syuting. Penerapan latihan target direkomendasikan secara empiris bagi pelatih futsal. Ada terbukti dapat meningkatkan performa pemain secara signifikan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, peningkatan kecepatan syuting pada kelompok eksperimen. Yang kedua, peningkatan kecepatan syuting pada kelompok kontrol. Yang ketiga, perbandingan pengaruh latihan target antar kelompok. Penulis menyarankan untuk dijadikan bahan masukan bagi yang pertama yang peneliti lainnya untuk dapat meneruskan memperbaiki penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi pelatih Akademi Futsal Kota Bumi, konsistensi dalam melaksanakan program. Misalnya, 16 sesi 3 kali seminggu. Perlu dipertahankan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga, bagi pemain futsal, pemain didorong untuk fokus dan disiplin dalam menjalani target. Yang keempat, bagi organisasi atau federasi futsal, menekankan pentingnya metodologi latihan yang berorientasi pada target untuk peningkatan keterampilan teknis spesifik seperti syuting. Sekian dari presentasi PPT seminar hasil saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.